Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama, usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Haji Ruhiyat, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, wa ila hadrati Kiai Haji Abdullah Mahfuz Bakan Tipar Sukabumi, Kiai Mas Puro Tipar Sukabumi, hadrati Matengku Toha Karawang Matu Bagus Bakri Sempur, hadrati Abu Yatim Yati Banten, hadrati Mama Busyair Merta Majahid Abdul Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa jaddi Mama Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat, ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidayya Allahumma ghfir lahuma. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita bisa bersama walau melalui udara, bisa menghirup udara segar, mendengar nyanyian burung, kokok ayam, serta deru mesin kendaraan. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi, semangkok bubur, sepiring nasi uduk, juga sebatang udut. Tiada lain, ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Bang Sanusi, sahabat saya dari Depok, bersama Ustadz Hudori, juga sama dari Depok, terima kasih. Ada Kang Dadan Ramdhani, ada Zoris Babah, Azakak Arkan Taryana, ada Bapak Haris Hara, Kiai Dasuki, pengurus PWNU Jawa Barat, terima kasih Kiai, dari Bandung Barat. Kemudian ada Ahmad Saifuddin, ada Ustadz Abidani di Panjalu Sukabumi, semoga sehat-sehat selalu Ustadz. Muhammad Akram Solihin, ada Jafra Van Basten, ada Ustadz Kamaluddin Abdullah bersama Ibu Nyai Fitria Kamalnya, ya, yang lebih senang dipanggil kita daripada kami katanya, ya. Terima kasih semua yang hadir. Tentu saja ada KM kelas kita, yaitu Ustadz Farid Marwadi, Pak Ustadz Farid Mawardi bersama keamanan kelas, yaitu Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia, bersama dua pengawalnya, yaitu Uceng dan Ucup. Ada Wasyamsul Arifin, Aang Syamsul dari Sukabumi, terima kasih. Ada Kang Andri Asklawi, ya. Ada Kang Ahmad Mustain, terima kasih Ustadz. Mohon doanya, ya. Semua sehat-sehat selalu. Tentunya ada senior kita, Bapak Insinyur Haji Ayi Hambali di Cibinong Bogor. Mohon doanya Kang Haji. Ada Saudara Endan Hamdani, ini Direktur CP Makbularis dari Kota Baru. Tentu juga ada Aki Udin, sahabat saya yang sangat mirip kepompong. Ajengan Udin Syahruddin Haris, bersama
ibu nyainya yaitu Ibu Lela Maulida di Tasikmalaya. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang bahayanya tulul amal. Waqala Mujahid, berkata Imam Mujahid, seorang ahli tafsir, seorang ulama di kalangan para tabi'in. Beliau punya guru antara lain sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Qala li Abdullah bin Umar, berkata kepadaku, kata Mujahid, Abdullah bin Umar guruku, idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabah wa khudh min hayatika qabla mautika wa min sihhatika qabla saqamika fa innaka la tadri masmuka ghadan. Abdullah bin Umar mendapatkan nasihat yang luar biasa dari gurunya. Mohon maaf, terbalik. Mujahid mendapatkan nasihat dari gurunya yaitu Abdullah bin Umar. Idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa. Jika kamu hidup di pagi hari, berada di pagi ini, fala tuhaddis nafsaka bil masa. Jangan pernah kamu bercerita, berbicara kepada dirimu, ngagerentes dinu hate, berpikir bil masai untuk kehidupan nanti sore. Jadi kalau sudah pagi nggak usah mikirin sore. Yang penting hidup ini, yang penting kita masih bisa beraktivitas pagi ini. Wa idza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabah. Jika kamu berada di sore hari, kamu masih hidup di sore hari, di malam hari, fala tuhaddis nafsaka bis sabah. Jangan pernah kamu bisikan dalam hati kamu, berpikir dalam pikiran kamu bahwa kamu akan hidup besok pagi. Wa khudh min hayatika qabla mautika. Ambil dari hidupmu itu sebelum matimu. Beramal yang baik, bekerja yang banyak, bekerja yang maksimal. Sebelum, ketika kamu masih hidup, sebelum kamu mati, sebelum malaikat Israel menjemput nyawamu. Wa min sihhatika qabla saqamika. Kamu harus gunakan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu datang. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu datang. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu datang. Kenapa demikian? Fa innaka la tadri masmuka ghadan. Karena engkau tidak pernah akan tahu apa namamu besok pagi. Apakah kamu masih bernama manusia, ataukah kamu sudah menjadi kujur bangkai yang tidak berarti apa-apa? Apakah kamu masih berbentuk jasad yang bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas, ataukah kamu besok sudah menjadi jenazah? Apakah kamu besok masih dipanggil al-mukarram, ataukah kamu sudah menjadi almarhum? Kalau laki-laki yang mati menjadi almarhum, kalau perempuan menjadi almarhumah, kalau banci aluminium. Aduh, Masya Allah. Siapa ini? Haji Ujang Yusuf SAG. Udah adus Haji Ujang ya. Alhamdulillah. Gadil Haji Dadang. Dangdut Haji Dadang. Nah ini Haji Dadang ketua MWC Cibuaya. Alhamdulillah. Ada Abah Yayan. Ini ketua lembaga takmir masjid. Ya. Terima kasih Aki Udin. Terima kasih banyak. Ya. Siapa lagi ini? Ada bibiku tercinta Ibu Haji Hidayati Fatimah bersama Mang Profesor Budinya serta keluarga semua sehat-sehat ya. Semoga sehat-sehat selalu di Bandung sana. Insya Allah ketemu besok ya di Haji di acara Bani Abdul Majid. Ada Ustadz Abdul Kohar. Terima kasih Ustadz. Ya.
Jadi kalau laki-laki mati namanya almarhum, perempuan almarhumah, kalau banci aluminium, ya. Nah. Jadi kata Abdullah bin Umar, hidup ini tidak usah banyak rencana. Ya kita punya rencana ya harus, tetapi jangan menjadi andalan. Jangan dijadikan sumber andalan sehingga fokus kita itu ke sana. Sekarang saja sudah. Gak usah mikirin besok. Yang ada sekarang lakukan. Yang bisa sekarang dilakukan ya lakukan sekarang. Pagi ini kita bisa beraktivitas, bisa sholat duha. Jangan berpikir nanti kita besok, nanti kita malam bisa tahajud atau enggak. Sholat duha aja yang bisa lakukan. Kalau kita bisa beraktivitas untuk mencari nafkah, membekali anak dan istri kita, pagi ini ya sudah, pagi ini yang kita bisa lakukan, lakukan saja. Ya, pekerjaan rutin kita silakan lakukan. Jangan berpikir esok hari. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dikasih tahu apa nama kita besok. Apakah masih nama Haji Ujang Yusuf ataukah masih sudah disebut almarhum Haji Ujang Yusuf? Apakah masih Al-Mukarram Ajengan Udin Syahruddin Haris ataukah sudah almarhum Al-Maghfurlah Haji Kiai Ajengan Udin Syarifuddin Haris? Kita belum tahu. Kita tidak pernah tahu nama kita besok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ashabi, suatu ketika Kanjeng Nabi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, bertanya, ayuridu kullukum ayyadkhulal jannata? Apakah semua kalian ini ingin masuk surga? Qalu na'am ya Rasulullah. Para sahabat semuanya kompak. Ya tentu saja wahai Rasulullah, kami semua ini pengen masuk surga. Siapa yang enggak pengen masuk surga? Qala, maka bersabda Kanjeng Nabi, aksirul amal wastahyu minallah haqqal haya. Kalau pengen masuk surga, jangan terlalu banyak angan-angan. Perpendeklah, persingkatlah angan-angan kamu, hayalan kamu. Jangan sampai mengumbar hayalan yang tidak akan kenyataan. Wastahyu minallah haqqal haya. Kalau kamu mau masuk surga, hendaklah kamu takut, mohon maaf, malu di hadapan Allah. Malu kepada Allah, haqqal haya, dengan malu yang sesungguhnya. Jadi kata Kanjeng Nabi, kalau mau masuk surga jangan banyak hayalan, jangan banyak angan-angan, ya. Tetapi juga harus memiliki sifat haya, rasa malu kepada Allah dengan malu yang benar-benar malu yang hakiki. Qalu, sahabat bertanya, kulluna nastahyi minallahi ta'ala. Bisa dibaca nastahyi, bisa dibaca nastahi. Kami semua ini sudah malu kepada Allah ya Rasul. Kata Kanjeng Nabi, laisa dzalika bil haya. Yang malu itu bukan seperti itu. Malu yang hakikat itu adalah walakinil haya minallah antadzkurul maqabir wal bala. Kalau kalian merasa malu kepada Allah, yang pertama kalian harus selalu ingat kubur. Ingat alam barzah, ingat kuburan, ingat mati, wal bala, dan segala bencana yang terjadi setelah kematian itu. Kematian itu bukan akhir sebuah kehidupan, tetapi awal dari kehidupan yang abadi yang akan kita lalui. Setelah itu, ketika kita di dunia, jika kita di dunia, selama hidup di dunia ini baik, maka kita akan mendapatkan nikmat kubur.
Tetapi kalau selama kita hidup di dunia ini buruk, maka kita akan mendapatkan bencana kubur. Orang yang malu kepada Allah selalu ingat akan kematian dan bencana yang ada setelah kematian itu. Wa tahfazul jawfa wa mahawa. Orang yang malu itu selalu menjaga lubang. Karena hidup kita ini keluar dari lubang rahim ibu kita. Kemudian yang kita suapi tiap hari adalah lubang mulut kita. Yang kita hirup udara yang segar ini melalui dua lubang hidung kita. Kalau makanan dan minuman yang kita suap, yang kita konsumsi, juga udara yang kita hirup tidak sempat kita keluarkan lagi melalui mulut, maka Allah membuat lubang lain untuk mengeluarkan kotoran dari sisa makanan itu, yaitu melalui lubang bawah, dan baik yang depan maupun yang belakang. Maka orang yang malu selalu menjaga lubang-lubang itu. Ketika akan makan, apakah makanan ini halal atau haram? Ketika akan melakukan hubungan badan, selalu berpikir apakah hubungan itu melalui hubungan yang halal ataupun yang haram. Orang yang malu selalu menjaga lubang wa mahawa dan isi di dalamnya dan sekitarnya. Kemudian warra'sa wa mawa'a, orang yang memiliki rasa malu kepada Allah adalah orang yang selalu menjaga kepala dan isinya. Di kepala kita ini ada isinya, namanya otak. Ya, otak itu ya punya pikiran. Itulah bedanya kita dengan binatang. Apakah pikiran kita sudah bersih dari sifat-sifat yang jelek, yang dimurkai Allah? Takhlikanlah sifat dan hati kita dari semua sifat-sifat buruk itu. Singkirkan sifat hasad, singkirkan suudzon, singkirkan sifat rakus, singkirkan bakhil. Semua yang ada dalam otak dan pikiran kita, hati dan perasaan kita, selalu kita jaga. Wa may yashtahi karamatal akhirah, siapa yang menginginkan kemuliaan di akhirat, yad'u zinatad dunya, maka hendaklah dia meninggalkan hiasan dunia ini. Fahunalika istihyaul abdi, yaitulah malunya seorang hamba minallah yang sesungguhnya, haqqal haya, malu yang sesungguhnya kepada Allah, manakala kita selalu mengingat kubur dan bencana di dalamnya. Kita menjaga lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita, dari mulai lubang atas sampai lubang bawah. Kita selalu takut kepada Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, dan juga kita menjaga otak serta pikiran, hati dan perasaan kita dari sesuatu yang dimurkai Allah. Dan siapa yang menginginkan kemuliaan akhirat, maka dia harus meninggalkan segala kesenangan dunia. Hunalika istihyaul abdi minallah haqqal haya. Itulah di sanalah terdapat istihyaul abdi minallah, malunya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sungguh-sungguh. Wa biha yusibul abdu wilayatallahi taala. Dengan itu juga seorang hamba bisa mendapatkan wilayatullah, wilayahnya Allah. Kalau sudah mendapatkan wilayahnya Allah, kewalian dari Allah, maka mulutnya adalah mulut Allah, penglihatannya penglihatan Allah, matanya, telinganya, semua yang dia lakukan itu berasal dari Allah. Semua yang diinginkan pasti akan dikabulkan Allah. Nah, itulah wilayatullah. Kalau Mbah
Mbah Mus, Kiai Mustafa Bisri menyatakan, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan wali itu boloknya Allah. Bolo itu lebih dari sekedar teman. Kalau saya dengan Ki Udin teman, nah kalau bolo itu lebih dari sekedar teman, gitu. Ya bagaimana Ki Udin, bagaimana saya aja, saya bagaimana Ki Udin aja. Kalau sudah jadi bolo begitu. Nah, itulah hamba-hamba Allah yang takut, benar-benar takut kepada Allah, maka akan mendapatkan wilayatillahi ta'ala. Nah, emang ini bagiannya bagian hati, namanya juga kitab Mukasyafatul Qulub, ya, membuka hati kita. Pesonaku, Mang One Sundanis, Kang Mus, Jipidun. Oh iya, ini saya lupa ini. Mari kita ngopi ya, mohon maaf yang lagi puasa, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Kang Mus bisa ngaji, bareng ngopi, bareng ngudud. Ya Kang Mus, ngaji, ngopi, ngudud. Ada susah juga ya. Jadi orang yang benar itu menjaga hati supaya malu kepada Allah. Tapi walaupun susah ya kita harus tetap ikhtiar, harus tetap berusaha. Ada siapa lagi nih? Kang Muhammad Zainul Umam, Karduluk, ikut ngaji. Terima kasih Muhammad Zainul Umam dari Karduluk, ya. Kemudian ada Pak Ende. Nah, kemudian ada Kang Yayat Ruhiyat di mana itu, Gunung Putri, Bogor ya. Ada Ibu Mila Paraz. Paraz itu Parin dan Azmi, ya, anaknya. Kemudian kiai kita ini, Kiai Cep Heri Syarifuddin, pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rahim Cilengsi Bogor. Sehat selalu Kiai ya. Aduh. Kemudian ada Kang Yasir Amrullah, ada Dandru FGB. Wah, ini saudara Imam ini. Makasih Imam. Ada Kang Wahyu Agung. Waduh, ada Kiai kita ini. Saya malu ini. Ada Kiai Abdul Muqsid Ghazali. Ya Allah, mohon doanya Kiai. Ini the real Kiai ini, Kiai Muqsid Ghazali. Nah, kalau saya kekiaian. Masya Allah. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya pada guru kita Kiai Muqsid Ghazali ini. Doanya Kiai ya. Ada Prastio Munir, ada Kang Han Nurya. Nah, untung saya lihat ini, kalau nggak lihat waduh bahaya ini. Ada Kiai Muqsid ini. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu salahi hadhil ummah bizuhdi wal yaqin wa halaku akhiriha bil bukhli wal amal. Yang membuat umat ini menjadi baik itu awalnya adalah bizuhdi wal yaqin, dengan adanya zuhud dan yakin. Sedangkan yang membuat umat ini rusak pada akhirnya adalah bil bukhli wal amal, yaitu bukhli itu koret, kopet, pedit, pelit, kikir, nyengkrik, buntut gasiran, dan wal amal serta angan-angan, hayalan. Jadi kalau umat ini pengen baik, kalau kita pengen menjadi orang yang baik di hadapan Allah, di sisi Allah, menjadi bagian umat-umat terbaik, ya harus tanamkan zuhud dan yakin dalam hati kita. Banyak orang yang bilang zuhud itu anti dunia, sama sekali tidak berhubungan dengan dunia. Salah itu. Kalau ada orang yang saya pengen zuhud, tinggalnya di puncak sempur saja loji, artinya di atas gunung, di galunggung mau arek bareng jeng batur. Salah itu, masih amatiran. Yang zuhud itu yang sudah kelasnya tinggi, justru hidupnya di kota, bila perlu di pasar, di mall. Nah, urusannya zuhud itu bukan dari fisik ya, dari hati yang bisa dijaga.
Oleh karena itu zuhud itu para ulama mendefinisikan rata-rata ya urusannya dengan hati kita yang berhubungan ta'alluqnya kepada dunia. An-nazru ila dunya bi'aini zawal. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa zuhud itu memandang dunia tidak abadi. Dunia ini semuanya akan hilang lah. Rumah kita akan runtuh, mobil kita akan menjadi mobil yang butut. Sekarang mobil keluaran tahun 2020 ini paling mewah ini. Nanti 30 tahun yang akan datang, pasti itu mobil pasti bakal butut, bakal hancur. Diganti dengan jenis mobil yang lain. Wah, ini model HP terbaru ya sekarang yang paling mahal ya zaman sekarang 2020. Tapi 2025, 2030 apalagi ya HP yang kita banggakan sekarang ini paling mahal, paling canggih, itu pasti akan jadi masuk rongsokan itu. Ya, dunia itu ya seperti itu. Dunia ini nggak pernah abadi. Hidup di dunia ini nggak ada yang abadi. Termasuk ya dunia yang kita nikmati sekarang nggak ada yang abadi. Apa sih nikmatnya makan cuma dari lidah ke mulut masuk kerongkongan sudah. Nikmatnya jengkol ya dengan nikmatnya apa itu spaghetti atau pizza hut ya sama saja. Kalau sudah masuk perut itu nggak terasa, kenyang semuanya. Makan dengan jengkol, makan dengan steak ya sama-sama kenyang. Bedanya cuma di mulut, lidah dan kerongkongan saja. Sudah, kalau sudah masuk perut ya sama. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yang disebut dengan zuhud adalah qasrul amal. Ya, orang yang tidak terlalu banyak angan-angan, cita-cita itu sudah termasuk zuhud menurut Sufyan Ats-Tsauri. Ibnul Mubarak mengatakan bahwa yang disebut dengan zuhud adalah as-siqqah billah ma hubbil faqri. Percaya, yakin kepada Allah, tetapi juga ma'ahubbil fakri, dibarengi dengan rasa cinta akan kepakiran, kesederhanaan, kebersahajaan. Kata Ibnul Mubarak yang disebut zuhud itu percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan rizki, memberikan kehidupan kepada kita, dan tidak mewah-mewah dalam hidup ini. Santai saja, menikmati apa adanya. Itu namanya zuhud menurut Ibnul Mubarak. Sedangkan Abu Sulaiman Ad-Darani, ini komentar para ulama sufi tentang zuhud. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan yang disebut zuhud adalah tarku ma yusgiru anillah, meninggalkan segala sesuatu yang bisa melupakan kita dari Allah. Anu nungkulkeun ti Gusti Allah, kurang tinggalkeun. Itulah zuhud. Pokoknya kalau kita punya mobil mewah bisa melupakan Allah, tinggalkan mobil. Nah, kalau kita punya sepeda motor bisa melupakan kita dari Allah, tinggalkan itu sepeda motor. Kalau kita punya HP bisa melupakan dari Allah, ya sudah tinggalkan, jangan main HP. Itu namanya zuhud menurut Abu Sulaiman Ad-Darani. Artinya apa? Punya kendaraan, sepeda motor, mobil, rumah, duit dan lain-lain, tetapi tidak menjadikan kita lupa kepada Allah, malah menjadikan sarana untuk lebih dekat kepada Allah. Dengan mobil kita bisa silaturahmi, dengan mobil kita bisa menjalankan roda organisasi, dengan mobil kita bisa kunjungan ke MWC, ke ranting NU. Nah, itu lain lagi, itu tidak termasuk orang yang mewah-mewah dalam urusan dunia. Itu orang zuhud ya seperti itu. Lain lagi pendapatnya Imam Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah. Yang disebut dengan zuhud menurut Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi adalah istisgharud dunya wa muhwu atsarih anil qalbi. Menurut Imam Junaid Al-Baghdadi, yang disebut zuhud itu selalu menganggap kecil dunia ini. Alphard, apaan Alphard?
Nih, carry. Sama sekali tidak merasa wamuhu asarihanil kolbi, dan tidak berdampak sedikit pun di dalam hati. Ilamun nempo mobil mewah teh, ya tengah rasa kabita, tengah rasa panas. Itu yang disebut zuhud itu. Menurut Imam Junaidi al-Baghdadi, ini memandang dunia ini kecil saja. Memandang pejabat, dari mulai presiden sampai gubernur, bupati, menteri-menteri, ya biasa kan, kecil. Itulah orang yang zuhud. Gak ada bedanya manusia yang jadi pejabat, manusia konglomerat, orang kaya, orang miskin, di hadapan orang yang zuhud sama saja. Istisghar dunia, menganggap dunia ini kecil. Wa muhu athari anil qalbi, menghapus dampaknya dalam hati. Nah, ini yang bahaya itu. Ya, ini yang nggak zuhud itu kan orang stres karena dunia. Ya, orang zuhud ya nggak ada stres, nggak bisa tidur karena mikirin dunia, mikirin jabatan, mikirin apa deposito, mikirin investasi, enggak. Orang zuhud itu sama sekali tidak berdampak dalam hatinya. Dunia dan sekitarnya ini, dunia dan seluruh perhiasannya dianggap kecil saja. Ya, ini kan susah ini. Ya, tapi walaupun susah, sekali lagi harus kita jalani. Kalau kita pengen menjadi orang yang baik di hadapan Allah, salahu hadhil ummah itu, ya antara lain adalah bizuhdi, dengan zuhud. Ya. Jangan kira Anda, jangan punya pikiran bahwa dengan memasuki atau memperdalam ilmu tasawuf berarti kita dilarang untuk menjadi orang kaya. Nah, ini salah besar itu. Jangan menganggap bahwa dengan memasuki dunia tasawuf kita berarti meninggalkan seluruh kehidupan dunia. Salah itu. Tapi yang benar ini istisghar dunia wa muhu athari anil qalbi. Itu kata Syekh Junaidi al-Baghdadi. Silakan saja Anda punya mobil, punya kendaraan, punya gedung. Bila perlu gedungnya yang megah, yang mewah. Ya, tetapi sedikit pun jangan pernah masuk dampaknya ke dalam hati kita. Ilamun teh mah leungit duit anya geus we tok di pikiran. Kalau ada yang hilang di antara harta kita ya nggak jadi pikiran. Nggak jadi masuk ke otak, masuk ke hati, nggak baper, ya, nggak baper dengan urusan dunia. Itulah orang zuhud. Kita saksikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirra Sultanul Aulia. Beliau seorang kaya raya itu. Beliau mewakafkan tanahnya, hektaran tanahnya di Baghdad. Ya, sekarang dijadikan masjid Abdul Qadir Al-Jailani. Ada perpustakaannya, juga ada mes khusus bagi orang-orang yang ingin berziarah ke makam beliau. Disediakan di sana, dan disediakan makanan gratis untuk diberikan kepada mereka yang ziarah selama kurang lebih 3 hari. Ya, termasuk musafir masih ditanggung. Itu kan berarti orang kaya beliau. Kemudian juga bukan hanya di Baghdad, di Mesir juga beliau wakafkan tanahnya. Kemudian kudanya juga mahal-mahal. Konon katanya juga ada beberapa kuda yang harganya mahal. Kemudian ada lagi kisah tentang Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, sahib Hizb Nasr wal Bahr. Beliau juga sama, orang yang kaya. Bajunya mewah, mahal. Mungkin kudanya juga kalau sekarang ya Alphardnya lah. Ya, rumahnya dijaga oleh satpam, pembantunya ada 16 orang. Saking luasnya itu rumah. Muridnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ini ngomong, nanya sama beliau, "Ya Syekh,
saya kok melihat Anda hidup ini, jenengan hidup ini kok mewah sekali. Bajunya mahal, kudanya mahal, hidup dengan makanan-makanan yang enak, sampai punya pembantu juga 16, rumah begitu mewah. Bagaimana kata Syekh Abil Hasan Asyadzili? Begini ya, kalau saya ingin kasih tahu rahasianya. Saya pakai baju yang mahal ini, nanti baju saya ngomong, ayyuhal ikhwan, ana ghani, fala tarhamuni. Saudara-saudara, saya udah kaya. Gak usah kalian mengasihani saya, gak usah ngamplopin saya, gak usah nyangonin saya. Ya, tapi justru saya yang akan ngasih kalian semua. Saya ini udah kaya, gak usah dikasihani ya sama kalian semua. Itu begitu kalau Syekh Abil Hasan Asyadzili. Jadi kekayaannya sedikit pun tidak masuk dalam hatinya. Inilah zuhud. Sedikit pun dunia yang dinikmatinya itu tidak masuk dalam hatinya. Tapi beliau yakini atas fananya ya, bahwa semua ini termasuk dirinya yang nggak ada. Dunia ini ya hanya main-main saja. Jadi pakai baju mewah itu, kendaraan mewah, supaya tidak dianggap orang yang membutuhkan pertolongan orang lain. Tapi kalau kita pakai baju lusuh, kumal, kopiahna, yang celek bajuna tambalan, pakai mobil carry, ditulisan "ku tak ingin sendiri" di belakangnya. Kalau sendiri memang kalau mogok nanti nggak ada yang dorong. Datang bawa tas, tasnya juga kucel, ada tulisan Konpercab NU Karawang tahun 2017. Ganti tasnya ya waktu Konpercab saja. Bajunya lusuh, kumal, itu baju ngomong. Ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Saudara-saudara, manusia semuanya yang melihat saya, lihat saya ini orang fakir. Baju saya saja, baju murah, itu juga dapat pemberian kemarin waktu Idul Fitri dari DKM. Tas saya udah kumal, tas Konpercab NU Karawang tahun 2017. Aduh, sendal saya juga Lili, sendal zaman dulu. Maka parhamuni, transfer saya, transfer. Aduh, ayo kasihanilah saya, kasih saya beas, kasih saya beras, kasih saya makanan yang enak-enak, ayo kirim saya. Kasih saya BHS, kasih saya baju koko yang mahal. Itu sama aja dengan ngomong seperti itu kalau kita pakai baju lusuh. Maka kata Syekh Abil Hasan Asyadzili, yang disebut dengan zuhud itu bukan berarti kita tidak harus menikmati dunia ini. Silakan nikmati dunia ini, tetapi jangan sedikit pun, jangan ada yang masuk ke dalam hatinya. Jadi bahasa lebih dalamnya lagi, bukan kita yang butuh dunia, tapi dunia itulah yang membutuhkan kita. Man khadamallah khudima bikulli syai. Siapa yang menjadi khadamnya Allah, maka dia akan dikhodami oleh segala sesuatu. Mobil datang, terus motor datang, emas datang, ya kalung datang, sarung BHS datang, baju koko mahal datang, datang sendiri. Biarin dunia itu suruh datang sama kita, ya. Karena kita sudah menjadi khodamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dikhodami oleh segala sesuatu. Nah, ini jangan pikir bahwa waduh Kang Uyan katanya udah tasawuf ini ngaji mukasab. Enggak, sama sekali enggak. Saya jauh banget dari tasawuf. Memang saya seorang sufi ya, suka kopi. Sufi suka kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya seorang sufi, saya seorang sufi, saya juga
seorang sudud, suka udud. Suatu ketika ada seorang sufi, ya, kebetulan ya kiai tasawuf ini dipanggil ceramah. Beliau datang pakai baju biasa-biasa saja, pakai motornya diojekin, itu nggak ada yang hormat, itu nggak ada yang cium tangan, nggak ada yang nyangonin, biasa aja perlakuan orang. Beliau pulang ke rumahnya ganti, pakai mobil mewah, pakai jas, pakai sorban, pakai imamah, datang ke tempat itu, orang hormat semua. Kemudian beliau dikasih minuman, kasih makanan di depannya itu. Si Kiai Sufi ini minuman yang dikasihkan, kopi, semuanya itu diminumkan sama kantong jasnya itu. Ya, jas, minum kamu ya. Ayo minum, makannya semua dikantongin. Ayo, makan, kamu makan. Kan heran orang-orang panitia itu. Loh, kenapa demikian Kiai? Ya kalian menghormati saya karena jas saya, karena sorban saya, karena imamah saya, karena udeng-udeng saya. Bukan karena saya. Buktinya saya tadi datang pakai ojek, pakai apa itu, baju biasa, nggak ada yang hormatin saya. Saya sekarang datang pakai Alphard, pakai jas, pakai sorban, kalian hormat saya. Berarti yang dihormati bukan saya, tapi sorbannya. Tapi jasnya. Maka ya saya kasih jas aja, ini minuman juga. Semua orang pada malu, istighfar semua. Ya Allah, kita ini baru menghormati orang ya karena simbolnya saja. Kalau lihat kiai pakai, kalau ada seseorang yang pakai jubah, pakai udeng-udeng, pakai sorban, wah ini pasti ini al-alim al-allamah. Padahal nasrib juga nggak bener, kaparayu kapiru kampretan. Ya, orang itu masih lihat penampilan. Masya Allah, itulah yang dihindari dari oleh kaum sufi, memandang dunia ini terlalu berlebihan, memasukkan dunia ke dalam hatinya. Itu yang dijaga oleh para kaum sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah. Silakan Anda nikmati dunia, tapi sedikit pun dunia ini jangan ada yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Itulah makanya banyak di antara para wali yang ikut jalannya, torekatnya Nabi Isa alaihissalam. Tidak nikah karena menganggap bahwa dengan nikah itu akan mengganggu pikiran dan ingatannya kepada Allah. Ada sebagian para wali yang seperti itu karena menjaga rasa takut, ketakutannya, kekhawatirannya istri dan anak-anaknya akan merubah mainstreamnya, ya, akan merubah pola pikirnya, akan merubah pikiran dan hatinya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita mau ikut yang normal-normal saja ya. Yang penting kalau kita tidak bisa meninggalkan kehidupan dunia yang mewah itu, ya sekali lagi jangan menganggap dunia ini abadi. Jabatan, orang pejabat itu kan paling lama sekarang 2 periode ya, 10 tahun. Jadi presiden, gubernur, bupati nggak boleh lebih dari 10 tahun. Ya sudah, jadi lurah saja kalau di Kerawang 3 periode sekarang ditambah. Setelah itu ya sudah, mantan presiden, mantan gubernur, mantan bupati. Cuma karena terlalu sopan saja kita menyebutkan bahwa presiden Presiden Republik Indonesia tahun sekian sampai tahun sekian. Dah, nyangga saya mantan lah. Bekas presiden, bekas gubernur, bekas bupati, semua ada bekasnya. Dunia ini nggak ada yang abadi. Bekas semua, termasuk badan kita akan menjadi bekas. Sekarang kita muliakan badan ini, apalagi perempuan. Wah, merawat badannya itu sampai puluhan juta.
Konon katanya ya, kaum sosialita itu, selebritis, sampai ada yang miliaran operasi hidung saja. Coba kalau sudah mati, apa yang bisa mereka lakukan? Gak ada. Julia Perez, waktu dia masih hidup, wow, Aki Udin molohok mata simeuten lamun geus nempo bujurna Julia Perez. Ketika mati siapa yang mau nemenin Julia Perez di kuburan? Gak ada. Ya, siapa lagi tuh artis-artis yang cantik-cantik yang mati-mati? Gak ada. Dunia ini gak ada yang abadi. Maka santai saja lah. Urusan dunia itu tidak usah serius. Seperti yang disampaikan oleh junjungan kita, wa'mal lidunyaka i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Maka ya kiai-kiai NU mah santai we, dunia teh ngopi udud gitunya. Ketawa, ngariung, ngariwet. Jangan terlalu serius lah urusannya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Waduh, ini sudah 40 menit lebih. Saya mohon doa khususnya kepada Kiai Muksid Ghazali, guru kita semua, dari Lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya doakan juga Kiai dan Ibu Nyainya selalu panjang umur dan selalu sehat selalu. Ada dalam lindungan Allah SWT, ilmunya semakin manfaat, semakin berkah. Sebaliknya juga, saya doakan ini Kiai Muksid ya, supaya saya tetap istiqomah. Wah, ini ada Gus Awer, santuy ayam. Wah, santuy saja Gus ya. Ngopi, ngudud, ngaliwat, ngariung. Nah, pokoknya serbaang lah ya. Ada Kang Sarip Hidayat, Ciamis. Ya. Ada Mas Ruro, ada Adang Rahmat. Ada siapa lagi ini, Kang Masdi ya, Gali Ibnu Ramadan alias Uceng, ada Ahmad Rasul binnya bin Ahmad Nabi bukan Rasul bin Nabi. Kemudian ada Imron Azkiyah, ada Mulyana, Hendra Mulyana juga hadir. Ada Ahmad Jumairi, ya. Ada Han Nuria, ada Subhin Munawar. Semua ada Kang Mulyana SA, Imam Solihun. Semua yang hadir saya ucapkan terima kasih. Insyaallah kita berjumpa di lain di besok pagi pada jam yang sama, setiap hari di akun Facebook yang sama. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Khidmah safa wa da'ma qadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqafi biha arral wabail hatimah al Mustafa wal Murtada berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengikeun kana panyakit balai anu mantak nyarikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah no suci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa
fa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.